السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kita masih sedang membahas tentang Khalifah Uthman ibn Affan, khalifah yang sangat afif, sangat menjauh dari dosa dan kehinaan, khalifah yang betul-betul tidak ingin ada orang lain terluka atau terbunuh karena membelanya. Kita tahu bahwa Uthman ibn Affan itu kalau diukur-ukur kemuliaannya sangat luar biasa. Beliau itu mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu anak Rasulullah SAW wafat, dikawinkannya dengan adiknya. Jadi dua anak perempuan Rasulullah SAW itu istrinya Uthman ibn Affan. Jadi betapa percayanya Rasulullah SAW kepada Uthman ibn Affan. Kemudian Al-Imam Suyuti pun mencantumkan di dalam buku sejarah yang beliau tulis. Beliau berikan judul tentang orang-orang yang melakukan sesuatu menjadi pionir, artinya orang yang pernah mendahului siapapun. Uthman ibn Affan itu adalah orang pertama berhijrah ke Habasyah. Sebelum ada orang berhijrah, beliau pergi berhijrah ke Habasyah. Habasyah itu di zaman sekarang orang menyebutnya Ethiopia. Tapi kita juga sudah kenal Habasyah dengan Habbah Saudanya. Nah, itu sampai disebut bahwa beliau itu awwalu muhajirin ba'da Ibrahim al-Khalil. Muhajir atau orang hijrah pertama setelah Nabi Ibrahim. Artinya semenjak zaman Nabi Ibrahim sudah tidak ada lagi orang hijrah. Kemudian mulailah ada orang hijrah berikutnya, yaitu Uthman ibn Affan. Jadi betapa luar biasanya Uthman ibn Affan. Saat dibunuh pun bukan sebagai orang yang melawan. Tidak. Padahal antum jangan anggap bahwa Uthman ibn Affan itu orang lemah, orang kuat. Salah satu prajuritnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu telah berperang telah berperang bersama Rasulullah SAW
berkali-kali, jarang sekali absen. Kalaupun absen karena disuruh oleh Rasulullah, diberi tugas. Salah satu contohnya, kalau ada perang beliau itu tidak berangkat, bukan karena beliau itu tidak mau berangkat. Tapi kata Rasulullah, engkau jangan berangkat, tunggu di Madinah. Engkau menjaga Madinah. Pernah sekali lagi, anak Rasulullah SAW yang jadi istrinya Utsman bin Affan sakit, engkau jaga istrimu. Jadi kita lihat bahwa Utsman bin Affan itu jagoan perang, seorang tentara. Jadi kalau dibilang takut terlalu jauh. Bahkan beliau itu diutus oleh Rasulullah SAW ke Mekah. Waktu Rasulullah SAW berada di Hudaybiyah, kemudian ingin melaksanakan umrah, maka diutuslah Utsman untuk memberitahu orang-orang Quraisy bahwa muslimin datang ke Mekah hanya sekedar untuk umrah, kemudian kembali lagi ke Madinah. Diutuslah Utsman bin Affan untuk bicara dengan orang-orang Quraisy. Jadi kalau Utsman bin Affan seorang penakut, tidak mungkin dong diutus sendirian menghadapi musuh, yaitu orang-orang Quraisy. Jadi antum jangan pernah berpikir bahwa Utsman bin Affan itu orang lemah. Orang yang sangat kuat. Seorang tentara. Jadi di saat kita melihat Utsman bin Affan terbunuh, itu kita lihat posisi beliau itu adalah orang yang mazlum, orang yang terzalimi. Sehingga di antara hal-hal hebat yang ada pada beliau yang sulit untuk dilakukan oleh orang lain, bahwa beliau itu tidak mengangkat perang. Para pengepung rumah beliau itu ada 1.800 orang. Orang-orang Khawarij itu yang mengepung beliau itu 1.800 orang. Sedikit atau banyak? Banyak. Mampukah Utsman bin Affan untuk menyiapkan tentara? Misalnya kita anggap sederhana saja, sekedar 10.000 orang. Mampu atau tidak? Kenapa mampu? Beliau seorang khalifah. Di mana-mana ada tentara beliau. Beliau bisa datangkan dari daerah-daerah, dari tempat-tempat yang beliau mau. Tapi beliau tidak pernah melakukan itu. Ini kan dahsyat ini. Kemudian beliau pun tidak pernah mengerahkan tentara, menyuruh tentara, ayo lawan itu, tidak pernah. Beliau tidak pernah menjadi orang yang menimbulkan fitnah, memprovokasi orang. Kamu kok diam melihat khalifah diginikan? Ayo lawan itu. Tidak pernah. Memprovokasi orang, menimbulkan fitnah. Tidak ada, itu tidak dilakukan oleh beliau. Beliau pun bukan jenis orang yang mengumbar kemana-mana, minta orang untuk berbaiat kepada beliau untuk menunjuk beliau menjadi khalifah. Tidak ada. Yang ada adalah 7 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Al-Khattab bermusyawarah untuk menunjuk salah satu dari mereka menjadi khalifah. Beliau sendiri tidak menunjuk dirinya, tidak mencalonkan dirinya. Sehingga beliau bukan orang yang pergi kemana-mana, ayo baiat kepadaku, tunjuk aku. Tidak ada itu. Kemudian di saat beliau diperangi orang, itu bukan orang yang
sekelas kebaikannya dengan beliau. Kalau misalnya yang mengepung beliau itu adalah para sahabat, kita bilang pantas ini orang buruk. Kenapa? Itu para pengepungnya adalah para sahabat. Atau para pengepungnya itu orang-orang soleh. Wah, memang orang jelek ini. Kenapa? Itu lihat, yang mengepungnya adalah orang-orang soleh. Tidak. Antum bayangkan, cukup dengan sebuah hadis antum bisa berpikir bahwa Rasulullah SAW itu memerintahkan setiap muslim untuk taat kepada pemimpin dalam suka dan susah. Itu wajib hukumnya. Baik dalam keadaan menyukai atau tidak menyukai, dalam keadaan benci kepada pemimpin itu, tetap harus taat kepada pemimpin. Kemudian di saat pemimpin itu berbuat maksiat, bolehkah seseorang menjatuhkan pemimpin itu? Hal ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah oleh para sahabat. Mereka bertanya, afala nuqatiluhum? Bolehkah kami memerangi pemimpin yang zalim? Rasulullah SAW bilang, la ma sallu. Tidak, selama mereka itu masih salat. Di riwayat yang lain, jawabannya Rasulullah SAW berupa, la ma'aqama fikumus salah. Tidak, selama pemimpin itu masih menegakkan pada kalian salat. Pertanyaannya sekarang, Utsman ibn Affan salat atau tidak? Salat. Itu kan pasti. Pernahkah Utsman ibn Affan memerintahkan mereka untuk berbuat sesuatu yang maksiat? Tidak pernah. Sehingga hak apa para pengepung itu mengepung Utsman ibn Affan? Apa haknya? Jadi benar-benar para pengepung Rasulullah Utsman ibn Affan itu orang-orang yang tidak mentaati Rasulullah SAW. Orang-orang yang bodoh, tidak mengerti sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak boleh orang itu menjatuhkan pemimpin selagi dia itu masih salat. Kemudian di saat kita berbicara secara teliti tentang siapakah para pengepung rumah Utsman yang 1.800 orang itu, ternyata setelah kita periksa, mereka itu adalah orang-orang yang mengusung kepentingan yang buruk. Orang-orang yang sama-sama mengusung kepentingan yang buruk. Di mana mereka itu adalah orang-orang yang terprovokasi oleh Abdullah ibnu Saba dan murid-muridnya Abdullah ibnu Saba. Jadi kita di sini kita harus berhati-hati karena orang-orang Syiah, orang-orang Mu'tazilah itu menafikan Abdullah ibnu Saba seolah-olah tokoh fiktif, tidak ada di dalam sejarah. Ini omongan yang sangat-sangat lemah sekali. Karena akan terbantahkan dengan mudah karena buku-buku sejarah mencatat adanya orang ini, kiprahnya dan bagaimana yakni kelakuannya. Semua tercatat dengan baik di buku-buku sejarah. Jadi kalau ada orang mengatakan Abdullah ibnu Saba itu tokoh fiktif, tidak ada kenyataannya. Orang itu tidak kenal sejarah, tidak mengerti sejarah.
Coba kalau dia itu benar-benar membaca buku sejarah, versi yang manapun yang ditulis oleh para ulama, maka dia akan tahu bahwa Abdullah ibnu Saba itu tercatat dengan baik. Dari mana dia berasal, siapa keluarganya, di mana hidupnya, bagaimana dia berpindah-pindah, sampai bagaimana akhir hayatnya. Semua tercatat dengan rapih. Sehingga kalau antum menghendaki ingin membaca Abdullah ibnu Saba secara teliti dalam satu buku, pun banyak buku yang ditulis oleh para ulama tentang Abdullah ibnu Saba. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab Minhajus Sunnah. Jadi kalau antum ingin benar-benar mempelajari tentang kejadian Utsman ibn Affan dan para pembunuhnya, itu di antara rujukan yang paling mantap adalah buku Minhajus Sunnah. Dan di sini saya akan nukilkan sedikit dari kitab Minhajus Sunnah jilid 2 halaman 186. Dikatakan, anna khiyaral muslimina lam yadkhul wahidun minhum fi dami Utsman. Bahwa orang-orang baik di kalangan muslimin, tidak satu pun dari mereka yang ikut campur dalam menumpahkan darah Utsman. Tidak ada. Antum boleh periksa dari 1800 itu, adakah sahabat? Adakah orang yang benar-benar tercatat sebagai orang yang soleh, orang yang benar-benar terpuji? Yang ada adalah manusia-manusia yang diragukan kebaikannya. La qatala, tidak ada satupun dari mereka yang baik-baik itu membunuh Utsman. Wala amara biqatlih, tidak satupun dari mereka yang memerintahkan orang, pergi engkau bunuh Utsman. Tidak ada. Wa innama qatalahu ta'ifatum minal mufsidina fil ardi min awbashil qabaili wa ahlil fitan. Ternyata mereka-mereka yang menjadi para pembunuh Utsman itu tidak kurang dan tidak lebih adalah manusia-manusia brengsek dari beberapa kabilah yang mereka itu terbukti sangat suka dengan fitnah. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan tentang mereka, yakni berdoa kepada Allah, menyebutkan mereka, Allahumma al'an qatalata Utsman fil barri wal bahri was sahli wal jabal. Allahumma, wahai Allah, il'an, laknati qatalata Utsman, para pembunuh Utsman, fil barri, baik dia di daratan, wal bahri, di lautan, was sahli, di dataran rendah, wal jabal, atau di pegunungan. Itu doanya Ali bin Abi Thalib, minta dilaknat para pembunuh Utsman. Jadi jangan pernah membayangkan bahwa Ali bin Abi Thalib punya agenda terhadap Utsman. Tidak ada. Bahkan mendoakan laknat untuk para pembunuh Utsman. Kemudian kita lihat di sini, siapakah mereka para pembunuh Utsman itu? Setelah diteliti oleh para ahli sejarah, bahwa mereka itu tidak lebih dari kumpulan orang-orang yang jenisnya seperti ini. Yang pertama adalah orang-orang yang
ekstrim dalam beragama. Ini yang seringkali kita pahami dengan istilah khawarij. Istilah apa? Khawarij. Orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Contoh lebih-lebihnya orang khawarij itu sebagai contoh. Mereka itu menganggap orang yang berbuat dosa besar itu apa hukumnya? Kekal abadi di dalam api neraka. Ini contoh bagaimana berlebih-lebihannya mereka dalam beragama. Kemudian mereka itu menganggap bahwa orang yang tidak berhukum kepada Al-Quran, itu berarti dia itu adalah orang yang apa? Kafir. Jadi orang-orang yang tidak berhukum kepada Al-Quran, orang itu kafir. Kita lihat di Al-Qur'annya sendiri diperinci. Di Al-Qur'annya sendiri diperinci bahwa orang yang tidak berhukum kepada Al-Qur'an itu ada 3 macam. Bisa kafir, bisa fasik, bisa zalim. Bisa kafir, bisa fasik, bisa zalim. Kapan disebut apa tadi? Kafir. Di saat dia itu menghalalkan dan menganggap bahwa hukum Allah itu salah, kemudian menghalalkan berhukum kepada hukum yang bertentangan dengan Al-Quran. Menghalalkan. Ini perlu dipahami. Orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, berarti dia ikut menentukan syariah, menentukan hukum. Ini disebut kafir. Yang kedua, fasik. Siapa yang disebut fasik itu? Adalah pelaku maksiat, pelaku dosa besar. Di mana dia itu tahu bahwa berhukum kepada Al-Quran itu wajib, tapi hawa nafsunya memenangi dirinya sehingga dia melanggar. Tidak dalam keadaan menghalalkan, dia tetap membenarkan Al-Quran lah yang benar, tapi dia melanggar. Nah, itu fasik. Dia itu fasik. Kemudian yang ketiga adalah orang yang zalim. Orang yang zalim itu artinya menzalimi dirinya sendiri. Di mana sesungguhnya dia itu bisa untuk menghindari. Dia kalau tidak berhukum dengan hukum yang salah, bertentangan dengan Al-Quran, itu bisa. Tapi ternyata dia menzalimi dirinya sendiri. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang zalim. Sehingga dia menempatkan yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Nah, jadi Al-Quran memerincinya jadi 3 macam. Tapi orang Khawarij satu saja. Bahwa orang yang tidak berhukum kepada Al-Quran kafir. Nah, ini contoh berlebih-lebihannya mereka. Sehingga dengan cara mereka seperti itu, yang kafir dari kalangan muslimin jumlahnya bisa jutaan. Kemudian berikutnya lagi, itu tadi jenis yang pertama, yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Jenis yang kedua
adalah orang-orang yang fanatik Yaman. Orang-orang yang fanatik Yaman. Jadi mereka memiliki sifat kearaban, bahwa yang paling layak disebut Arab adalah orang Yaman. Sehingga mereka merasa lebih daripada orang Quraisy. Sementara yang terjadi dari zaman Rasulullah SAW, orang-orang yang pernah ikut perang dari awal, itu saat dibagikannya pampasan perang, itu jatah mereka besar. Sedangkan orang-orang yang baru ikut perang, itu jatahnya kecil. Itu sudah berlaku dari zaman Rasulullah. Nah, orang-orang yang besar-besar itu, kebanyakan mereka orang-orang Quraisy. Ya, para sahabat yang besar-besar itu kebanyakannya dari orang-orang Quraisy. Maka sakit hati orang-orang yang fanatik Yaman itu. Sehingga dari situ mereka itu membuat fitnah. Karena sakit hati disebabkan mereka merasa direndahkan. Itu orang-orang Quraisy dapat besar, kami orang Yaman dapat kecil. Nah, jadi fanatisme Yaman. Ini kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga adalah al-mauturun min hududin syar'iyyatin uqimat ala ba'dhi dhawihim. Orang-orang yang sakit hati kepada Utsman ibnu Affan karena ada anggota keluarganya yang kena hukuman Utsman ibnu Affan. Misalnya hukuman mati. Mereka dendam, sakit hati kepada Utsman ibnu Affan. Kemudian yang keempat adalah al-hamqa, orang-orang pandir, orang-orang ahmak, yang kalau berpikir itu terbalik. Jadi antum bayangkan kalau seseorang itu sedang membawa sesuatu, marah, maka sesuatu itu dibanting oleh dia karena bawaan marahnya. Seseorang misalnya memperbaiki HP tidak bisa benar, banting HP-nya. Nah, ini seseorang ahmak, tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, sehingga akal fikirannya itu mudah dikalahkan oleh hawa nafsunya. Ikut-ikutan dia kepada Abdullah ibnu Saba, menganggap bahwa fikirannya Abdullah ibnu Saba itu benar, maka siap untuk memusuhi orang sebesar Utsman ibnu Affan. Karena kepandiran, ketidakmampuan berpikir. Kemudian jenis yang kelima adalah orang-orang yang sebetulnya mereka itu adalah orang-orang yang selama hidupnya selalu diperlakukan baik oleh Utsman ibnu Affan. Akan tetapi tidak balas kebaikan, tidak balas jasa, tidak balas budi kepada Utsman ibnu Affan, tapi tamak, ingin lebih, menganggap dirinya lebih berhak lagi kepada Utsman ibnu Affan. Jadi ketamakan yang menganggap bahwa dia itu lebih berhak lagi, lebih daripada sekedar apa yang selama ini didapat dari Utsman ibnu Affan. Itu jenis yang kelima. Jenis yang keenam, orang yang pernah
kena hukuman Utsman. Pernah dihukumi oleh Utsman, sakit hati dia karena pernah dihukumi oleh Utsman ibn Affan. Entah pernah kena hukuman cambuknya atau kena hukuman apa yang lain dan seterusnya. Nah, jadi ini 7 macam di antara jenis-jenis orang-orang yang mengepung Utsman ibn Affan. Jadi bukan orang-orang saleh, bukan orang-orang yang afif, yang menjaga diri dari kehinaan, bukan ulama, bukan para sahabat, bukan, sama sekali bukan. Jadi antum bisa bayangkan bahwa Utsman ibn Affan itu tidak dibunuh oleh orang-orang saleh. Itu yang harus dipasang di benak antum. Sehingga di saat kita itu telah mengenali Utsman ibn Affan, bahwa kebaikan beliau itu pasti. Orang yang mengenali kebaikan beliau itu sesuatu yang pasti. Sementara orang-orang yang menjelek-jelekan Utsman itu tidak punya bukti. Sehingga di saat mereka itu mendatangi Utsman, telah dijawabi fitnah mereka satu persatu oleh Utsman. Engkau demikian, kata Utsman. Sebaliknya, justru aku telah melakukan ini, aku telah melakukan ini. Wahai fulan, berdirilah engkau. Bukankah aku berbuat demikian? Itu seperti itu, dialog seperti itu dilakukan oleh Utsman berhari-hari. Berhari-hari. Naik lagi Utsman ke atas loteng, dihadapinya mereka. Mereka bilang gini-gini, ini dijawabi oleh Utsman. Jadi dialog itu telah terjadi. Tapi ternyata tidak mempan. Tidak mempan. Kemudian yang lebih tragis lagi adalah bahwa mereka ini, Abdullah ibnu Saba dan murid-muridnya, serta orang-orang yang taat kepada Abdullah ibnu Saba dan murid-muridnya itu sesungguhnya pernah dihukumi oleh Muawiyah. Pernah diberi pelajaran oleh Abdurrahman, anaknya Khalid ibnul Walid. Kita kan kenal panglima perang yang namanya Khalid ibnul Walid. Nah, anak beliau itu adalah gubernur daerah Hims. Jadi kalau antum pergi ke Suriah, ada daerah di sana namanya Hims. Nah, waktu itu Utsman ibn Affan membuat keputusan bahwa orang-orang yang sering berbuat kekacauan itu hendaknya dikirim ke Hims untuk dibina oleh Abdurrahman, anaknya siapa? Khalid ibn al-Walid. Betul-betul dikirim. Mereka itu kepada Abdurrahman ibnu Khalid ibn al-Walid. Mereka di sana telah dibina, dididik, disadarkan. Terus selama waktu yang tidak sederhana. Sampai mereka itu bertaubat. Berjanji bahwa mereka itu akan berhenti dari perbuatan-perbuatan mereka. Bayangkan. Jadi Utsman ibn Affan itu tidak main-main bersama mereka itu. Yani sudah berusaha untuk menanggapi mereka, menyelesaikan masalah mereka. Kemudian benar-benar Utsman ibn Affan itu berusaha memberi solusi. Di mana mereka itu mesti dibina oleh Utsman ibn Affan. Tidak terburu-buru Utsman ibn Affan. Padahal kalau Utsman ibn Affan bilang bunuh saja, dibunuh atau tidak?
Kalau misalnya Utsman berkirim surat, Abdurrahman bunuh orang-orang ini. Dibunuh atau tidak oleh Abdurrahman? Bunuh. Para pengacau kok. Mereka itu para pengacau. Tapi tidak pernah dilakukan itu oleh Utsman ibn Affan. Jadi antum kalau tahu betul sejarah Utsman ibn Affan dan antum betul-betul menelitinya, dahsyat. Tidak ada pemimpin kayak Utsman. Tidak ada. Antum akan sulit melihat pemimpin di zaman ini apalagi yang watak dan karakternya itu seperti Utsman ibn Affan. Dan perlu diingat, di saat orang-orang menyebut-nyebut seolah-olah ada perebutan kekuasaan antara Utsman melawan Ali, sehingga ini jadi seolah-olah inti masalah. Kenapa sih Utsman dibunuh? Mereka mengatakan bahwa ada agenda politik. Ada agenda politik. Di mana Ali bin Abi Thalib lah yang berhak menjadi khalifah, bukan Utsman. Padahal tidak demikian. Kita pun sudah pernah membahas pada kesempatan yang lalu bahwa Ali bin Abi Thalib mengutus Al-Hasan dan Al-Husain untuk menjaga rumah Utsman. Jadi para sahabat itu mengutus anak-anak mereka untuk menjaga rumah Utsman. Jangan sampai orang-orang pengacau ini berani masuk ke rumah Utsman. Betul-betul dilakukan. Ali bin Abi Thalib mengutus kedua anaknya, Al-Hasan dan Al-Husain. Jadi kalau ada orang berpikir bahwa Ali itu memang memiliki agenda terhadap Utsman, agenda politik terhadap Utsman, terbantahkan. Ya, silakan azan. Ya, kita buka kesempatan dialog. Silakan, ada yang mau bertanya, mau berkomentar, silakan. Silakan. Situasi ini tenang banget. Ya, fadhal. Jangan dimatikan ya. Bismillah, baik, terima kasih Ustadz. Ingin memastikan saja, khawatir saya salah paham atas salah satu penjelasan Ustadz tadi. Ya. Kalau tidak salah tadi disampaikan bahwa sebagai seorang muslim kita harus mentaati pemimpin kita selama memang pemimpin tersebut masih melaksanakan sholat, begitu Ustadz. Nah, berikutnya bagaimana kondisinya kalau pemimpin tersebut adalah orang kafir yang berbuat zolim kepada kita, tetapi pemimpin kafir itu masih memberikan kesempatan pada kita untuk tetap melaksanakan sholat. Ini Ustaz. Ya. Di mana kita berbicara dulu tentang negara itu mayoritas Islam atau bukan. Kalau muslimin itu minoritas, maka artinya muslimin itu lemah. Kemudian pemimpinnya kafir, itu bukan masalah. Contohnya kita pergi ke Australia, pergi ke Eropa, pergi ke Amerika, ya kan? Tapi kalau kita berada di sebuah negara yang mayoritasnya orang Islam dan pemimpinnya orang Islam. Nah, di sini kita lihat bahwa di saat
pemimpin itu orang Islam, maka kalau dia itu belum keluar dari Islam, maka kewajiban taat itu terus berlaku. Karena Rasulullah SAW benar-benar menegaskan, alaikum bis-sam'i wa ta'ati, atas kalian untuk terus mendengar dan mentaati. Walaupun pemimpin kalian itu adalah budak dari kalangan orang Habasyah, yang kepalanya kata Rasulullah mirip dengan kismis. Dan antum lihat kismis mesti tidak rata, iya atau tidak? Masa ada kismis rata? Kan enggak ada. Kismis itu kan asalnya anggur sudah tua dijemur, maka mengkeret ya, jadi kismis. Nah, itu kata Rasulullah, meskipun kepalanya seperti itu, taati dia. Artinya walaupun rupanya jelek, budak, selagi dia itu seorang muslim, wajib didengar dan ditaati. Kemudian di saat perintah yang diperintahkannya itu adalah kezaliman atau maksiat, namun belum sampai kepada kekafiran, kita belum boleh melawan. Kita tidak melaksanakannya, tidak boleh kita mentaati pemimpin dalam hal maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada pemimpin dalam hal yang menyebabkan maksiat terhadap Allah. Itu pastikan itu. Jadi pemimpin itu dalam hal ini kita tidak taati, tapi kita tidak melawannya. Kita tidak boleh menjatuhkannya. Kapan bolehnya kita menjatuhkan pemimpin? Di saat pemimpin itu kafir. Di saat muslimin itu mayoritas kuat, kemudian yang naik adalah pemimpin kafir, maka kewajiban atas muslimin untuk menjatuhkannya. Wajib hukumnya. Kemudian dari muslim ke kafir ada ambang batas. Ambang batasnya itu salat. Jadi apa ukurannya? Salat. Jadi kalau dia itu masih muslim, itu artinya masih salat. Itu batas terendahnya. Tapi kalau sudah seorang pemimpin ngaku-ngaku Islam tapi tidak salat, itu wajib dijatuhkan. Itu wajib dijatuhkan. Kenapa? Karena orang Islam kuat, mayoritas. Wajib mereka itu tidak boleh dipimpin oleh pemimpin yang kafir. Nah, itu ambang batasnya di situ. Jadi kalau antum mempelajari buku-buku Al-Imamatul Uzma, pemimpin yakni umat, entah ya antum bisa baca dalam banyak buku, itu antum akan dapati ini batasnya. Ini batasnya. Bahwa kita tidak boleh menjatuhkan pemimpin, melawan pemimpin, tidak boleh selagi dia itu muslim, selagi dia itu tanda terendahnya itu dia masih salat. Begitu. Silakan, masih ada lagi yang lain? Ya, silakan. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Tuan Guru, nama saya Syafruddin Husin. Saya dari Lampung. Dan satu hal yang agak mengganjal dari penjelasan Tuan Guru tadi, saudara, kalau pemimpin itu masih sholat, masih wajib hukumnya kita mentaati. Kata-kata wajib kan menimbulkan konsekuensi hukum. Artinya kalau kita tidak laksanakan berdosa kan. Kalau kita tinggalkan ya berpahala. Itu yang enggak seret. Mungkin zaman dulu gampang kita istilahnya melihatlah seorang muslim itu kalau mau sholat benar atau tidak. Tapi kekinian kan
pemimpin itu banyak yang ya kalau sholat tapi sebenarnya enggak sholat gitu yang Tuan Guru. Pencitraan, ya. Kadang-kadang jadi cebong, jadi kata, kodokan susah kita membedakannya begitu. Izin Tuan Guru, saya kok sulit bagi sekarang itu kita untuk melakukan sholat. Kalau dia masih sholat kita wajib, itu saya kok mengganjal di hati. Karena pribadi saya sendiri enggak menerima seperti itu gitu. Karena memang banyak pencitraan kan sekarang nih. Bebohongan kalau bahasa kasarnya begitulah. Dan kita ya tinggal keyakinan kita saja. Kalaupun kita tidak melawan, setidaknya kita tidak mematuhinya seperti itu. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, antum perhatikan bahwa yang namanya Al-Quran dan Al-Hadis itu harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Kita jangan pakai pikiran kita, jangan. Laksanakan Al-Quran apa adanya, laksanakan Al-Hadis apa adanya. Kalau begitu kita akan bersatu. Tapi kalau mulai seseorang itu berpikir dengan pikirannya sendiri, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan Al-Hadis, kemudian dikatakan bahwa itu perbuatan dari Islam. Itu kan kesalahan. Akhirnya itu memecah belah umat Islam. Persatukanlah umat Islam pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, Al-Qurannya, Al-Hadisnya mengajarkan ini, bahwa kita punya kewajiban untuk taat kepada pemimpin. Sampai kapan kita taat? Selagi dia itu masih muslim. Kalau perintahnya itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya, kita taati dia. Kalau perintahnya itu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, kita tidak taati dalam perintah ini saja. Tapi dalam totalitas kita tidak boleh. Tidak boleh menjatuhkannya. Kita tidak boleh berusaha untuk menurunkannya. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan dalam banyak hadis bahwa pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada tidak adanya pemimpin. Pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada tidak adanya pemimpin. Itu banyak sekali hadisnya. Jadi kalau saya mesti membahas, mungkin saya akan bisa sebutkan berpuluh hadis bahwa pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Dan antum merasakan sendiri bagaimana Saddam Hussein turun. Saddam Hussein kita tahu orang yang seperti apa. Tapi begitu diturunkan, lihat Irak hari ini. Apa yang terjadi? Antum sekarang lihat Soeharto diturunkan. Apakah setelah itu kita merasakan kenikmatan? Kita tidak tahu Soeharto itu kayak apa, sudah bukan urusan kita. Kita tidak sedang memuja dan memuji Soeharto. Tapi begitu kita turunkan, kita lihat masalah demi masalah terus berturut-turut. Kenapa? Ini dosa kita, menurunkan pemimpin muslim. Tidak boleh. Kemudian ingat ukurannya. Ukuran seorang pemimpin, urusan dia itu sholatnya palsu, pencitraan atau apa, itu urusan dia dengan Allah. Kita tidak mengurusi jiwa orang. Yang kita urusi, dia tidak pernah melarang orang sholat. Di saat dia melarang orang sholat, wah ini palsu sholatnya. Dari mana? Nyata kok melarang orang sholat. Jadi di saat dia itu masih sholat, sudah kita jangan mengurusi sholatnya benar atau tidak benar, itu bukan urusan kita. Tapi urusan kita adalah bagaimana dia itu sholat. Begitu. Ya, silakan, masih ada lagi. Ya. Ini. Assalamualaikum. Salam. Ustaz,
pada waktu Utsman bin Affan terbunuh kan dalam keadaan menjadi khalifah yang mempunyai banyak pasukan ya. 1.800 orang itu yang ngepung rumahnya itu bukan sedikit, Zat. Yang menjadi pertanyaan adalah kemana pasukannya Utsman bin Affan pada waktu itu? Harusnya tanpa ada perintah, biasanya seorang prajurit itu langsung mengamankan pimpinan gitu, Zat. Mohon penjelasan, makasih, Zat. Ya. Bolehkah ada pasukannya Utsman bin Affan berbuat tanpa perintah Utsman bin Affan? Boleh atau tidak? Walaupun antum misalnya berbicara tentang tentara di negara manapun, termasuk di negeri kita, boleh nggak ada tentara berbuat sesuatu tidak diperintah oleh atasan? Boleh atau tidak? Tidak boleh dong. Nggak boleh atas inisiatif sendiri. Apalagi memang Utsman bin Affan telah dijaga oleh anak-anaknya para sahabat, ya atau tidak? Ada, para sahabat punya inisiatif untuk mengirim orang-orang yang menjaga rumah Utsman. Itu kan terbukti. Tapi kan kita sudah pernah cerita pada saat itu. Kenapa kok Utsman bin Affan sampai terbunuh? Kita sudah ceritakan. Di mana di malam hari Utsman bin Affan berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi. Di mana Rasulullah SAW mengatakan kepada Utsman, dan itu diceritakan oleh Utsman kepada anak-anaknya para sahabat ini. Waktu itu dikumpulkan anak-anak para sahabat yang menjaga rumah beliau itu. Kata Utsman, apakah kalian mencintaiku? Ya. Apakah kalian mentaatiku? Ya, kata mereka. Baik. Aku akan bercerita kepada kalian. Diceritakanlah. Aku tadi malam bermimpi. Rasulullah SAW datang kepadaku dan mengatakan, wahai Utsman, jadilah engkau salah satu dari anaknya Adam. Di saat yang satu mengulurkan pisaunya untuk membunuh saudaranya itu, maka saudaranya tidak membalasnya. Maka terbunuh dia. Jadilah engkau seperti itu. Kemudian sekarang kata Utsman bin Affan, aku ini ingin bergabung bersama Rasulullah. Maka perintahku kepada kalian, tinggalkan rumahku. Tidak, kata mereka. Apa yang terjadi kalau kami tinggalkan? Mereka akan masuk ke dalam rumahmu. Itu bukan urusan kalian. Perintah aku sekarang yang wajib kalian taati, tinggalkan rumahku. Pergi mereka. Masuk. Terbunuhlah Utsman. Ya. Jadi bukan berarti pada saat itu tidak ada penjagaan. Ada penjagaan, tapi penjaga itu disuruh pergi. Gimana? Ya, masih ada lagi yang lain? Tidak ada? Baiklah. Kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.